Shalom, selamat pagi. Kembali lagi kita bertemu di program Berkat Pagi. Puji Tuhan, kita akan berada dalam kitab Amos. Saat ini kita akan berada dalam kitab Amos. Sebelum itu kita akan buka dalam Alkitab kita dalam Amos 2 ayat 6 sampai ke 8. Saya akan membacakan kepada kita. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatannya jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali lagi putusan aku, oleh karena mereka menjual orang yang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka mengijak-ngijak kepala orang lemah ke dalam debu, dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda, sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping mezbah, setiap mezbah di atas pakaian gadai orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Ibu ini berkati, sebelum itu kita akan kembali kepada latar belakang. Kita Amos ini mengajarkan bahwa hukuman Allah akan jatuh ke atas segala bangsa yang tidak mau beribadah kepadanya. Allah lebih mengutamakan kebenaran dan keadilan pada korban-korban bakaran. Dan Amos ini menegaskan akan menghukum orang. Tuhan akan menghukum orang-orang yang tidak adil. Dan bukan hanya kepada bangsa, juga kepada bangsa Israel dan Yehuda pada waktu itu. Makanya Amos dipakai Tuhan, diutus Tuhan untuk menyampaikan kabar kebenaran firman Tuhan. Tujuan kita Amos ini menyabarkan luas berita di Israel dan di Yehuda tentang kepastian hukuman Allah dan atas bangsa Israel dan bangsa-bangsa yang sekitarnya, kecuali mereka bertobat dan dari penyembahan berhala. Ini Bapak Ibu, ini adalah bagaimana latar belakang kita Amos ini dipakai Tuhan Amos untuk mengingatkan bangsa Israel bagaimana kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Mereka berbuat setia, mereka berbuat salah, berbuat dosa di hadapan Tuhan, sehingga mereka itu tidak mau lagi ikut kepada jalannya Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang kita baca tadi, bagaimana kejahatan bangsa Israel. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-6, mereka menjual orang benar karena uang. Mereka lagi tidak ada hak kepedulian kepada orang sesama mereka karena uang. Mereka lupa keadilan, sehingga mereka membelokkan jalan. Mereka lupa kepada Tuhan. Bagaimana kejahatan mereka, sehingga Tuhan menghukum mereka, sehingga Tuhan membuang mereka, sehingga Tuhan membuang kepada mereka dalam pembuangan di Babel pada waktu. Sehingga dalam ayat ini mengingatkan mereka bagaimana kesalahan bangsa Israel pada waktu itu. Kalau kita perhatikan dalam ayatnya ke-7 ini, ayat terakhir, mereka melanggar kekudusan nama Tuhan. Mereka menyembah berhala. Mereka berteman dengan orang duniawi, orang yang tidak menyembah Tuhan. Mereka mengikuti Allah lain. Mereka menyembah Allah Baal. Sehingga Tuhan sakit hati. Sehingga Tuhan tidak mau lagi peduli dengan mereka. Sehingga Tuhan menghukum mereka. Sehingga Tuhan kecewa terhadap mereka. Karena kita perhatikan bahwa Tuhan mau mereka itu berbalik kepada jalannya Tuhan. Tuhan mau mereka itu kembali kepada jalannya. Mereka harus bertobat. Nah, Ibu ini berkati. Berbicara dengan kekudusan Tuhan, berarti kita tidak bisa berteman kepada duniawi. Kita harus menjauhi dosa. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam 1 Petrus ayat 1, 15 sampai 16. 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sini sudah jelas. Kita harus kudus sebab Tuhan itu kudus. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan.
Kita harus hidup benar-benar takut akan Tuhan. Kalau kita bukan dalam Petrus tadi itu berbicara tentang kekudusan. Yang dimaksud dengan hidup kekudusan itu hidup terpisah dari segala bentuk dosa. Hidup dari segala, meninggalkan semua dosa. Hidup dengan takut dan hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Bagaimana kita pelihara kekudusan kita dalam hidup kita? Kalau hidup kita masih terikat dalam hal-hal dosa. Kalau hidup kita masih mengingini hal-hal dosa. Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita ini kudus. Tuhan mau hidup kita ini kudus sebab hidup kita ini bait Allah. Jangan pernah sia-siakan kekudusan itu dalam hidup. Kalau kita pelihara kekudusan itu dalam hidup kita, berarti kita itu cinta kepada Tuhan. Berarti kita itu sayang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu diberkati, mari Bapak Ibu diberkati. Jangan sampai hidup kita ini terikat terus di dalam dosa. Jauhilah hal-hal dosa itu yang membuat kita jatuh. Kalau kita perhatikan bagaimana bangsa Israel sehingga Tuhan menghukum mereka, sehingga Tuhan menjauh kepada mereka. Tuhan mau, mengapa Tuhan menghukum mereka? Supaya mereka balik kepada jalannya Tuhan. Seringkali kita itu ditegur Tuhan, seringkali kita itu mengalami suatu masalah supaya kita itu balik kepada jalannya Tuhan. Itu maunya Tuhan dalam hidup kita karena Tuhan sayang kepada kita. Karena Tuhan mau kita itu hidup benar terus. Karena Tuhan mau. Jadi Bapak Ibu yang diberkati, jangan pernah sia-siakan kekudusan itu dalam hidup kamu. Kalau kita pelihara kekudusan itu, perintah-perintah Tuhan itu dalam hidup kita, akan ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Akan ada pertolongan terus Tuhan dalam hidup kita. Dalam hidup kita, Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu melindungi hidup kita. Mari Bapak Ibu, tetap terus hidup dalam firman Tuhan. Tetap terus takut akan Tuhan. Jauhkanlah hal-hal yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Pelihara terus firman Tuhan. Pelihara terus kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang membuat kita terus menuju jalan kebenaran kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita, yang selalu membuat kita semakin dekat terus kepada Tuhan. Immanuel, Allah beserta kita.